Halo semua, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng Amarket. Pernah nggak kamu udah trading berminggu-minggu, dapat profit, mood lagi bagus, terus dalam 3 hari semuanya hilang? Bukan karena salah strategi, bukan salah sinyal, tapi karena kamu nggak tahu cara menghadapi yang namanya drawdown. Dan ini bukan cuma masalah trader pemula. Bahkan fund manager kelas dunia pun ngalamin ini. Bedanya, mereka tahu apa yang harus dilakukan, sedangkan kita nggak tahu. Di video ini, saya bakal jelasin secara lengkap bagaimana seorang profesional menghadapi drawdown. Dari sisi psikologi, manajemen risiko, sampai keputusan teknis yang mereka ambil. Kalau kamu serius mau jadi trader yang survive jangka panjang, tonton video ini sampai habis. Baik, apa itu drawdown? Ya, drawdown adalah penurunan nilai ekuitas akun dari titik tertinggi peak ke titik terendah bottom sebelum ada pemulihan. Ini bisa diukur dalam nominal rupiah atau dolar. Tapi yang paling penting dalam persentase dari modal. 3 jenis drawdown. Jadi ada 3 jenis drawdown. Yang pertama maksimum drawdown, penurunan terbesar yang pernah terjadi dari peak atas. Ini indikator risiko historis paling penting. Kemudian relative drawdown, penurunan dihitung dari peak equity saat itu, bukan modal awal, berubah dinamis saat akun tumbuh. Dan yang ketiga absolute drawdown, penurunan dari modal setoran awal, relevan untuk evaluasi keseluruhan performa akun. Dan yang banyak nggak sadar, drawdown itu bukan tanda sistem kamu jelek. Drawdown itu bagian normal dari trading. Yang bikin trader profesional beda adalah cara mereka mengelolanya. Kemudian psikologi dalam drawdown. Saat drawdown terjadi, otak kamu masuk ke mode darurat. Ada 3 pola perilaku paling destruktif yang biasanya muncul. Yang pertama seperti revenge trading, masuk posisi besar segera setelah loss untuk balik modal. Nah, dampaknya apa? Loss berlipat ganda, emosi tidak terkontrol. Kemudian oversize position, naikkan lot size drastis karena ingin cepat recover. Dampaknya, satu trade bisa memusnahkan keseluruhan akun. Kemudian trading freeze, terlalu takut sampai tidak berani entry sama sekali. Dampaknya kehilangan setup valid, equity stagnan, frustasi meningkat. Trader profesional paham bahwa drawdown adalah uji karakter, bukan hukuman. Mereka punya banyak protokol yang mereka ikuti, bukan keputusan impulsif berdasarkan rasa takut atau tamak. Kemudian selanjutnya sistem manajemen risiko pro. Yang pertama, aturan risk per trade. Trader profesional tidak pernah mempertaruhkan lebih dari 1-2% equity per trade. Kedengarannya kecil, lihat implikasinya. Risk 1%, 5 kali loss beruntun sama dengan minus 5%. Kalau 10 kali loss beruntun sama dengan 10%. Statusnya masih aman. Kalau risknya semakin naik, misalkan 5%, 5 kali loss beruntun saja sudah 23%. Kalau 10 kali loss beruntun sudah 40%. Nah, itu berbahaya karena sudah menggerus 40% dari modal awal. Nah, dengan risk 1%, bahkan 10 kali loss beruntun sekalipun hanya menggerus sekitar 10% akun kamu. Itu masih bisa recovery, tapi dengan 5% per trade, 10 kali loss sama dengan akun turun 40%, butuh profit 67% hanya untuk kembali ke titik awal. Nah, kemudian selanjutnya drawdown, limit harian dan mingguan. Profesional menetapkan batas maksimal drawdown yang boleh terjadi. Begitu limit tercapai, mereka berhenti trading. Bukan karena kalah, tapi karena tahu bahwa kondisi mental dan market sedang tidak optimal.
Nah, jadi ada 3 level, yaitu aman, waspada, dan stop. Nah, di level aman ini itu drawdown 3% per hari. Nah, tindakannya lanjut trading normal. Kemudian di level waspada 3% sampai 5% per hari. Itu selanjutnya kurangi lot size 50%. Kemudian level stop lebih dari 5% per hari, yaitu berhenti, review, lanjut besok. Nah, kemudian berikutnya position sizing dinamis. Nah, saat dalam drawdown, bukan waktunya bereksperimen dengan strategi baru atau meningkatkan ukuran posisi. Justru sebaliknya, kurangi size, fokus pada setup paling high probability, dan biarkan win rate natural sistem kamu bekerja. Rumusnya sederhana. Maksimal loss per trade sama dengan equity saat ini dikali risk persen plus stop loss dalam pips dikali pip value. Selalu hitung sebelum entry, bukan sesudahnya. Baik, berikutnya protokol recovery profesional. Nah, tadi kan kamu sudah mengalami drawdown. Sekarang apa? Ini yang dilakukan trader profesional. Nah, step by stepnya yang pertama, stop dan audit. Hentikan trading sementara, review semua trade yang loss, apakah ada pola kesalahan, eksekusi yang salah, atau sistem yang gagal. Kemudian, reduce size atau kecilkan size, kembali ke micro lot atau ukuran terkecil. Ini bukan mundur, ini menjaga modal sambil membangun kembali kepercayaan diri. Kemudian yang terakhir, demo testing. Kalau sistem terasa rusak, kembali ke demo sebentar, konfirmasi bahwa edge kamu masih valid di kondisi market sekarang. Strict filter. Nah, hanya ambil setup grade A, konfluensi penuh, level kuat, timing tepat, buang semua trade feeling sementara. Kemudian selanjutnya dokumen, catat setiap trade di jurnal. Pola perilaku buruk biasanya terlihat di sini sebelum terlihat di chart. Jadi, jika kamu tidak mencatat, kamu tidak tahu perilakumu seperti apa. Dan yang terakhir, gradual scale. Setelah 5-10 trade berhasil dengan size kecil, perlahan naikkan kembali ukuran posisi. Jangan langsung full size di size awal ya. Perlu dicatat, recovery bukan tentang kecepatan. Recovery adalah tentang konsistensi yang dibangun kembali satu trade pada satu waktu. Nah, selanjutnya studi kasus nyata. Mari kita lihat data nyata dari dunia profesional. Ya. Renaissance Technologies. Maksimal drawdown-nya minus 27% pada tahun 2002. Tetap jadi fund terbaik dunia, recovery dalam hitungan bulan. Kemudian Bridgewater Associates minus 30% di 2008 GFC. Ray Dalio pakai risk parity diversifikasi ekstrim. Nah, kemudian firm average atau funded trader 5-10% maksimal drawdown rule. Drawdown ini yaitu sama dengan akun dibatalkan. Jadi jika sudah terkena drawdown harian, akun bisa dibatalkan. Nah, kuncinya yaitu disiplin sama dengan survive. Dan yang terakhir, retail trader rata-rata. Nah, ini bisa sampai 50% ya, survei global. Kebanyakan blow karena tidak ada sistem, tidak ada aturan. Jadi tradingnya itu bebas, ya, tidak beraturan seperti itu. Nah, poin utamanya bahkan fund terbesar di dunia ngalamin drawdown besar. Yang membedakan mereka bukan zero drawdown, tapi kemampuan untuk recovery dengan sistem yang sudah terbukti. Baik, kesimpulannya, jadi kita ringkas 3 poin utama yang harus kamu bawa pulang di episode kali ini. Yang pertama,
drawdown adalah normal. Yang tidak normal adalah tidak siap menghadapinya. Kemudian risk management bukan pilihan, itu fondasi. Tanpa itu, strategi terbaik pun tidak ada artinya. Dan yang terakhir, protokol recovery lebih penting dari revenge. Karena tujuan utama kamu adalah masih ada di market besok, minggu depan, tahun depan. Baik, sekian dulu untuk episode kali ini. Kalau kamu melihat video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya dari kami. Sampai bertemu lagi di episode Belajar Bareng A-Market selanjutnya.